I hope you don't mind if I say that I love you, 'cause there's so many ways that I want to carve out our names, board a last minute plane, just us two. Assalamualaikum, salam dari Madinah. Ini aku berada di depan hotelnya apa sih? Syam Province di Madinah, dan itu deket banget dari Masjid Nabawi ke arah sana. Kami kemarin sampainya udah jam 3, tapi aku baru check-in hotel itu sekitar jam setengah 5, jadi emang udah sore banget. Terus kemudian sorenya langsung sholat maghrib dan sholat isya di Masjid Nabawi, dan itu bikin merinding banget karena ternyata begitu kemarin kan hari Kamis ya, jadi banyak yang puasa Senin Kamis juga. Pas maghrib itu mereka lagi pada nunggu buka puasa di situ, jadi terharu melihat mereka nungguin buka puasa di sana, minum air zam-zam, kemudian langsung sholat maghrib berjamaah, lalu nanti dilanjut sholat maid juga, dan akhirnya ngaji sebentar, terus baru sholat isya sekitar jam setengah 9 malam. Lalu pagi ini kami mau balik lagi ke Masjid Nabawi. Sebenarnya tadi subuh, sebelum sholat subuh aku juga sudah ke Masjid Nabawi juga untuk sholat subuh berjamaah. Terus ada sholat sajadah, sujud sajadah namanya, ketika imam itu membaca surat Alif Lam Mim yang diikuti dengan tanzil, bukan Alif Lam Mim yang ayat kedua Al-Baqarah ya, tapi tanzilal. Nah itu langsung begitu rakaat pertama, begitu selesai ayat ke-15 atau 16, kita langsung sujud sajadah namanya, kemudian berdiri lagi. Nah itu tadi sholat subuh, terus kembali lagi ke hotel buat sarapan, dan pagi ini kami mau balik lagi ke Masjid Nabawi untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW dan masuk ke Raudhah. Mudah-mudahan sih bisa masuk ke Raudhah ya, karena sejak pandemi agak dibatasin buat masuk dan harus ada izin khusus untuk masuk ke Raudhah itu. Jadi mudah-mudahan bisa ke sana dan bisa sholat di sana di Raudhah, dan bisa banyak baca zikir, salawat Nabi, dan doa yang kuat banget di situ untuk ampunan, rezeki, hidayah, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ikutin terus vlog umroh aku. Adalah makam Rasulullah yang ada kubah hijaunya. Jadi ini kawasan Masjid Nabawi itu gede banget. Ini kita ada di pintu 367, terus ada bangunan yang berkubah hijau. Inilah yang namanya makam Rasulullah SAW. Ini aku baru aja ziarah ke makam Rasulullah, tapi dia nggak bisa masuk nih di belakang. Situ ada bangunan berkubah hijau. Kalau misalnya Masjid Nabawi ini kan sebenarnya rata-rata tone warnanya itu earth tone, warna coklat krem gitu. Nah ada bangunan yang berkubah hijau berwarna kotak, dan disitulah makam Rasulullah. Dan dulu adalah bekas rumahnya Aisyah, istrinya Rasulullah. Singkat hari ini selesai, karena saat itu hari Jumat, aku ikut sholat Jumat berjamaah dulu di Masjid Nabawi. Ini kali pertama aku mengikuti sholat Jumat, dan khotbahnya pun dalam bahasa Arab. FYI, kalau di Arab, khususnya di Mekah dan Madinah, perempuan juga ikut Jumatan loh. Saat kembali ke hotel, aku dapat kabar kalau jamaah perempuan bisa masuk ke Raudhah setelah sholat subuh esok harinya. Akhirnya aku pun rela bangun subuh lebih awal buat itikaf di masjid lewat pintu 25. Dari sanalah rombongan jamaah yang ingin ke Raudhah berkumpul. Raudhah, aku datang.
Ini adalah momen paling emosional saat aku bisa melihat makam Rasulullah SAW, Umar bin Khattab, dan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu melihat Raudhoh, bagian antara makam dan mimbar Rasulullah. Di sanalah secuil taman surga itu berada. Di tengah orang yang berdesakan itu, kami diminta sholat 2 rakaat bergantian. Masya Allah, luar biasa sekali nikmatnya. Find luck like a bet in Greek fountains, or lay lazy in bed with your head on my chest. I hope you don't mind if I say that I love you. Every day another I do, 'cause you know I do, I do. I do. I hope you can hear every note that my heart sings, like a choir of bells, how they all ring. Oh, can't you tell, 'neath the timpani swells and heartstrings, there's a place deep in our hearts where it matters. Sabtu pagi, aku kembali ke Masjid Quba. Ternyata setiap Sabtu, Masjid Quba ramai didatangi jamaah umroh dan orang lokal, mengikuti kebiasaan Rasulullah yang berjalan kaki setiap Sabtu pagi dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba. Sebenarnya jaraknya jauh sekali, tetapi aku naik bus sih, bukan jalan kaki. Biasanya Rasulullah datang ke Masjid Quba untuk sholat di sana setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Kami lagi ziarah ke mana? Jabal Uhud. Oh ya, Jabal Uhud. Gunung Uhud sih. Iya, Gunung Uhud memang. Jabal itu gunung. Jabal Uhud itu tempat lokasi peperangan pada zaman Rasulullah yang kalau kalian ingatnya itu kekalahan umat Islam di perang Uhud setelah perang Badar. Ya betul. Perang Badar kan umat Islam itu menang, terus ada pembalasan dendam dari kaum Quraisy, terus akhirnya terjadi kekalahan di perang Uhud, itu perang terbesar pada saat itu, dan ini menjadi spot bersejarah di Madinah ya. Dari Jabal Uhud, aku diajak ke kebun kurma Abu Faisal. Di sini pusat belanja oleh-oleh di Madinah, tapi menurutku harganya cukup mahal. Kalau belanja di sekitar Madinah, uang rupiah masih berlaku. Mungkin karena ramenya jamaah Indonesia selama ini, dan rame pula orang Indonesia yang tinggal di sana. Nama kebun kurma aja ditulis dengan bahasa Indonesia. Rata-rata pedagangnya juga bisa bahasa Indonesia. Coklat ya? Oke, coklat batu. Rame banget. Udah nggak ngerti lagi mau belanja apaan. Menjelang hari terakhir berpisah dengan kota Madinah, aku lebih sering berjalan kaki ke Masjid Nabawi. Rasanya nggak mau kehilangan momen luar biasa di Madinah sebelum bertolak ke Mekah. Sampai ketemu lagi Madinah, kota yang bercahaya, kotanya Nabi Muhammad SAW.
Aku beruntung bisa berada di sini. of doubt, reaching out.